Beredarnya hoaks yang menjatuhkan citra paslon dituding menjadi salah satu penyebab tergerusnya elektabilitas capres dan cawapres. Salah satu yang dituding bertanggung jawab atas penyebaran hoaks di tengah masyarakat adalah buzzer. Umumnya buzzer direkrut untuk menciptakan konten atau image yang merugikan bagi lawan politik. Kita sekarang sudah bersama dengan Mr. X. Dia adalah mantan buzzer yang sempat membantu saat Pilkada DKI Jakarta kemarin. Sekarang sudah tidak lagi berkecimpung dalam dunia tersebut. Namun kita akan coba menggali lebih jauh sebenarnya apa fungsi dan kerja dari buzzer tersebut untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang saat itu bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Saya akan memanggilnya dengan Mr. X. Anda sudah berapa lama berkecimpung di dalam dunia buzzer pada saat itu? Itu hampir 2 tahun. Tapi khusus politik di setengah tahun terakhir ketika mulai Pilkada DKI. Sebelumnya perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang membutuhkan jasa. Apa sebenarnya sih kerja buzzer saat itu? Pada dasarnya buzzer tuh marketing ya, dimana kita ngebuzz, kita menaikkan sebuah isu, khususnya di media sosial atau di forum-forum tulisan, supaya isu tersebut bisa sampai ke masyarakat dan dianggap oleh masyarakat. Maksudnya disebarin oleh masyarakat yang menerima masyarakat juga. Sistem kerjanya seperti apa memang? Pertama ada 3 tahapan, tapi sebelum itu pasti ada arahan dulu. Arahan itu dari siapa? Arahan itu dari si klien. Ya kliennya bisa apapun ya, maksudnya nggak harus buzzer nggak melulu masalah politik. Tapi dalam hal ini kita akan membahas khusus masalah politik. Itu berarti dari klien Anda begitu ya? Klien ya, klien politiknya akan ngasih arahan, tugas-tugas dan tema-tema yang diberikan selama kontrak bekerja. Yang pertama dilakukan adalah mendengar dulu, listening. Mendengar, analitik, menganalisis isu-isu yang sedang running di pasar, di publik. Dari situ dilaporkan ke tim strateginya. Tim strategi dari tim pemenangan klien Anda atau tim kita sendiri. Tim kita sendiri. Kita bareng-bareng analisis, kita bikin dari isu yang beredar dan pembicaraan yang beredar, kita mesti membuat pembicaraan seperti ini sesuai dengan arahan si klien. Kalau udah dapat satu benang merah yang oke, semuanya beres, baru dieksekusi, diaktifasi, dijalankan. Itu berapa orang dalam satu tim untuk mengoperasikan isu tertentu gitu? Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak ada patokan harus berapa dan sebagaimana ya, intinya makin besar orangnya, implikasi ke masyarakatnya makin cepat dan makin besar juga. Kembali ke pasukan, kembali ke timnya itu punya berapa akun yang punya follower yang banyak. Itu kalau Anda kemarin berapa orang yang mengerjakan, terus sistemnya itu seperti apa untuk mengupload lah, bisa dikatakan mengupload isu-isu tertentu gitu? Kalau kemarin timnya tim kecil, cuma 12 orang. 12 orang, tapi kita produksi tulisannya tuh sehari bisa sampai 5 tulisan di forum-forum. Nah, ketika nggak berbayar, mereka mendukung berdasarkan keyakinan, berdasarkan hati. Tanpa adanya bayaran, berarti tidak ada pagar yang membatasi mereka, dan mereka punya kesempatan merasa punya kesempatan yang sama untuk juga memberikan isu ke masyarakat. Yang mana karena literasi membaca dan menerima informasinya masih tidak terlalu baik, akhirnya tidak ada konfirmasi isu, tidak ada konfirmasi berita yang masuk, dan akhirnya disebar lagi dan itu hoax menyebar. Tanpa bisa kita track pertamanya siapa, karena itu dari masyarakat yang notabene tidak memiliki follower yang banyak di publik, hanya benar-benar menyebar pure. Berapa lama biasanya buzzer itu beroperasi? Apakah memang 24 jam? Harus siap standby dengan gadgetnya gitu? Oh ya,
Buzzer yang baik pasti 24 jam, karena media sosial tidak pernah mati kan. Biasanya kalau memang timnya udah besar, kayak ada di tim pusatnya, itu bisa sampai 40-50 orang dan kerja shift-shiftan. Oh, kerja shift-shiftan. Cuman kalau untuk malam tensinya pasti nggak terlalu heavy di pagi atau di siang hari. Oke. Anda seberapa tahu sih sekarang ini, kan Anda udah tidak berkecimpung lagi di dunia buzzer ini kan? Sekarang menjelang Pilpres justru banyak nih, muncul lagi, banyak lagi. Seberapa tahu Anda melihat mungkin ada teman-teman yang masih berkecimpung dalam dunia ini? Kalau untuk teman-teman sih masih ada beberapa yang main. Cuman orang awam pun sebenarnya bisa ngelihat kok. Ketika pagi-pagi buka Twitter, cek trending topik, itu ada omongin tentang presiden, paslon, klik aja trendingnya. Lihat bahasanya, lihat akun-akun yang ngomongin. Kalau memang mengerti, pasti akan ketahuan kalau itu nggak alam, itu bukan natural seutuhnya, itu pasti udah ada arahan. Ada orang-orang yang ngomonginnya sama terus, ada pembahasannya itu terus, dari akun yang terlihat akun palsu atau bodong. Berarti kan kita bisa mengidentifikasi dari akun itu misalnya real atau fake gitu kan? Iya. Dilihat dari follower. Terus berapa lama mereka beroperasi gitu ya? Atau kata-katanya sama berulang-ulang. Oh, itu juga bisa? Itu juga bisa, karena kan nggak, ketika dia beda tempat, beda lokasi, dengan kata-kata yang sama persis, itu kan juga menjadi satu hal keanehan. Sebenarnya berapa sih bayaran buzzer itu? UMR ya pasti ya. Maksudnya tergantung sih ketika tugas buzzer itu segimana. Karena pada saat itu kalau saya sebagai konsultan, komunikasi, salah satu tugasnya adalah buzzer. Ya bayaran saya sebagai konsultan, bukan sebagai buzzer. Tapi yang Anda tahu berapa? UMR sih, misalnya pada saat itu pasti masih 3,5 sampai 4 juta rata-rata kalau untuk yang benar-benar sebagai buzzer murni. Karena rata-rata yang dicari juga yang masih kuliah. Oh, masih kuliah bahkan ya? Ada yang masih kuliah, ada yang mungkin gak lulusan SMA doang, atau saya ya dicari udah bener murni hanya ngebas. Tapi Anda pernah tahu nggak sih ada semacam perang batin gitu? Wah, ini misalnya ini nggak bener nih, misalnya saya mendukung salah satu paslon, terus tiba-tiba harus menjelekkan paslon yang lain. Apakah itu termasuk kerja buzzer juga untuk menjelekkan pasangan yang lain gitu? Ya perang batin mungkin di kalangan orang banyak ya, cuman ketika udah di dunia itu rata-rata kita belajar profesional sih, karena udah paham gitu. Ketika udah jadi buzzer berarti kita udah paham, oh semua ini buatan, semua ini settingan. Maksudnya nggak lagi baper-baperan kayak wah paslon gue dijelekin sama tim gue sendiri, kayak semuanya udah settingan, kayak oke, semuanya udah buatan, semuanya agenda setting, semua di framing, masyarakat tinggal melihat. Tapi Anda pernah tahu nggak ada teman-teman Anda yang berkecimpung dalam dunia ini yang ternyata juga memproduksi hoax juga gitu? Enggak sih kebetulan, karena jaringannya kan sangat-sangat tertutup ya. Kelompok paslon A mainnya paslon B, paslon B gitu. Nggak mungkin ada pertukaran informasi di situ. Antar buzzer maksudnya. Sekarang kalau Anda melihat ini kan pertarungannya makin sengit nih antara paslon 01, 02. Seberapa besar peran buzzer sebenarnya untuk menggiring opini publik juga? Nah, itu kerennya. Jadi ketika seberapa besar, iya besar banget, tapi nggak ketahuan kalau itu buzzer. Ya dong, ketika dia ngobrol di komen IG, dia pakai foto orang entah siapa. Lah, kita kan nggak bisa tahu itu buzzer atau bukan. Bisa aja real, bisa aja bukan. Buzzer yang baik adalah buzzer yang tidak terlihat dan akhirnya membuat orang-orang real, orang-orang yang beneran ikutan ngomongin isu tersebut. Besar banget, tapi nggak kelihatan. Ada yang percaya, yang bongkoan percaya karena memang bagian dari kampreto ya nggak ada masalah kan.